Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada pertemuan 12 ini hari mata kuliah ekonomi sumber daya manusia pada materi serikat pekerja dan hubungan industrial. Tujuan serikat pekerja menurut MON di 2008 yaitu menjamin dan meningkatkan standar hidup dan status ekonomi dari para anggotanya. Yang kedua, meningkatkan dan menjamin keamanan individual dari ancaman-ancaman dan situasi-situasi yang bisa muncul karena fluktuasi pasar, perubahan teknologi, atau keputusan manajemen. Yang ketiga, mempengaruhi hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dalam cara-cara yang mendukung dan tidak merugikan perkembangan dan tujuan serikat pekerja. Yang keempat adalah memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan, baik itu anggota serikat pekerja atau bukan. Yang kelima adalah menciptakan mekanisme untuk menangkal penggunaan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang subjektif dan sewenang-wenang di tempat kerja. Mengapa karyawan bergabung dengan serikat pekerja? Antara lain adalah tidak puas pada manajemen dalam hal kompensasi, keamanan jabatan, sikap manajemen. Yang kedua adalah mencari saluran sosial. Yang ketiga adalah peluang untuk menjadi pemimpin. Yang keempat, dipaksa rekan kerja. Hubungan industrial itu sumbernya dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hubungan industrial, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi pemerintah yaitu menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Fungsi serikat buruh yaitu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Fungsi organisasi pengusaha yaitu menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Sarana hubungan industrial yaitu ada serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yaitu lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peraturan perusahaan adalah peraturan dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal di perusahaan telah terbentuk serikat pekerja atau buruh, maka wakil pekerja atau buruh adalah pengurus serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam hal ini di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja atau buruh, maka wakil pekerja atau buruh dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat A adalah hak dan kewajiban pengusaha, B hak dan kewajiban pekerja atau buruh, C syarat kerja, D tata tertib perusahaan, E adalah jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan yaitu ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 tahun dan wajib diperbarui setelah habis masa berlakunya. Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir masa berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja atau buruh.
Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani. Kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja atau buruh di perusahaan. Masa berlaku perjanjian kerja bersama paling lama 2 tahun. Perjanjian kerja bersama dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja atau buruh. Perjanjian kerja bersama sekurang-kurangnya memuat A adalah hak dan kewajiban pengusaha, B hak dan kewajiban serikat pekerja, serikat buruh, serta pekerja atau buruh. C jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama. D adalah tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja, di mana perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja atau buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. Dalam hal perjanjian kerja tersebut bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama. Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja atau serikat buruh dan perjanjian kerja bersama diganti dengan peraturan perusahaan. Maka ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Menurut perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. Perjanjian kerja bersama yaitu dalam hal ini terjadi pembubaran serikat pekerja atau serikat buruh atau pengalihan kepemilikan perusahaan, maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali tentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut. Perjanjian kerja bersama ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Seandainya penyelesaian ini tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang. Saat ini sudah terdapat undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mogok kerja. Mogok kerja adalah tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja atau serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Gagalnya perundingan adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena usaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu. Tertib dan damai berarti tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan atau pengusaha atau orang lain atau milik masyarakat. Sebelum mogok kerja, sekurang-kurangnya 7 hari kerja, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pemberitahuan ini sekurang-kurangnya memuat waktu, yaitu hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhiri mogok kerja.
Yang kedua adalah tempat mogok kerja. Yang ketiga alasan dan sebab-sebab mengapa melakukan mogok kerja. Yang keempat tanda tangan ketua dan sekretaris dan atau masing-masing ketua dan sekretaris buruh sebagai penanggung jawab kelompok. Dalam hal tidak ada pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 hari kerja, maka dengan alasan demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara A. Melarang para pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi, atau B. Bila dianggap perlu melarang pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan. Permasalahan mogok kerja harus mendapatkan penyelesaian, sehingga baik sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai ketentuan, kepada pengusaha dilarang A. Mengganti pekerja atau buruh yang mogok kerja dengan pekerja atau buruh lain dari luar perusahaan, atau B. Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja atau buruh dan pengurus serikat pekerja atau buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja. Pekerja atau buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha atau pekerja atau buruh berhak mendapatkan upah. Penutupan perusahaan atau lockout adalah tindakan yang merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Namun pengusaha tidak dibenarkan melakukan lockout sebagai tindakan balasan sehubungan dengan adanya tuntutan normatif dari pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Lockout dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan melayani kepentingan umum dan atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta kereta api. Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja atau buruh serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum lockout dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat waktu, ada hari, tanggal, jam dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan. B. Alasan dan sebab-sebab melakukan lockout. Namun pemberitahuan tidak diperlukan apabila pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh melanggar prosedur mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, yaitu melanggar ketentuan normatif yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum dan selama lockout berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya lockout dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja atau buruh, lockout dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali. Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bipartit. Dalam perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jangka waktu penyelesaian 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Jika salah satu pihak menolak untuk berunding atau tidak ada kesepakatan, maka bipartit dianggap gagal. Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial gagalnya bipartit yaitu salah satu atau kedua pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan. Instansi tersebut wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau memilih arbitrase. Jika para pihak tidak menetapkan pilihan, maka dalam waktu 7 hari kerja instansi tersebut akan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator atau mediasi. Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. Cukup sekian pertemuan ini hari. Untuk tugas pada pertemuan 12 yaitu cari studi kasus tentang serikat pekerja dan hubungan industrial dalam masalah perusahaan dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja dan buruh, dan tulis di double folio sebanyak 3 halaman ya, full, tulis yang rapi. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan dan kita diskusikan bersama. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.